Mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan sharing hari ini. Bapak, terima kasih, kami bersyukur buat kebaikan-Mu. Kasih setiamu gak pernah habis dalam kehidupan kami. Kami mendengar perkataan-Mu karena perkataan-Mu adalah roh dan hidup bagi setiap kami. Terima kasih Bapak, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan, apa kabar kita hari ini? Saya percaya semua dalam keadaan baik dan semua dalam keadaan luar biasa. Karena kita punya Tuhan yang baik dan Tuhan yang luar biasa. Saya mau kasih judul sharing saya hari ini, masihkah kita berdebar-debar? Mari sama-sama kita buka firman Tuhan di dalam 1 Samuel 24. Ini ada satu kisah. Kita baca sama-sama. Ketika Saul pulang sesudah memburu orang Filistin itu, diberitahukanlah kepadanya demikian. Ketahuilah, Daud ada di padang gurun En-Gedi. Kemudian Saul mengambil 3.000 orang yang terpilih. Wow, bayangin. Ini 3.000 orang yang terpilih untuk mengejar satu orang yang namanya Daud. Lalu pergi mencari Daud dan orang-orangnya di gunung batu kambing hutan. Ia sampai ke kandang-kandang domba di tepi jalan. Di sana ada gua dan Saul masuk ke dalamnya. Untuk apa? Membuang hajat. Tetapi Daud dan orang-orangnya duduk di bagian belakang gua itu. Lalu berkatalah orang-orangnya kepada Daud, telah tiba hari yang dikatakan Tuhan kepadamu. Sesungguhnya aku telah menyerahkan musuhmu ke dalam tanganmu. Maka perbuatlah kepadanya apa yang kau pandang baik. Maka Daud bangun lalu memotong punca jubah Saul dengan diam-diam. Perhatikan dengan baik-baik. Kemudian berdebar-debarlah hati Daud karena ia telah memotong punca Saul. Wow. Berdebar-debar hati Daud. Padahal Daud ada kesempatan pada saat itu untuk apa? Untuk membunuh Saul. Tapi Daud tidak menggunakan itu. Karena hatinya, hati nuraninya berkata, gak mungkin aku mengusik orang yang diurapi Tuhan. Hatinya berdebar-debar ketika melakukan sesuatu yang sepertinya ada kesempatan di depan setiap kita. Ini rasanya benar ini. Tapi karena Daud fokusnya itu hanya memandang kepada Tuhan, sehingga debar-debar itu menjadi apa? Menjadi alarm buat Daud. Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus, bagaimana dengan setiap kita? Dalam kehidupan setiap kita, apakah dosa sudah menjadi hal yang lumrah dalam setiap kehidupan kita? Udah biasa. Ketika kita melakukan hal yang di luar kebenaran, apakah masih berdebar-debar hati kita? Ketika kita mau melakukannya, rasanya kita ada kesempatan di depan setiap kita, tetapi hati kita berdebar-debar. Sesungguhnya itu adalah alarm untuk kita pergi, lari, dan jangan masuk ke dalam hal yang di luar kebenaran atau dosa. Apakah kita masih berdebar-debar hari ini ketika kita melakukan hal di luar kebenaran, atau sudah menjadi hal yang lumrah dan biasa saja, dan itu sudah kita jadikan bahwa itu kebenaran, padahal itu tidak benar. Tetapi karena kita sudah melakukannya terus-menerus dan itu menjadi hal yang biasa dan itu menjadi kebenaran buat saudara dan saya, padahal itu di luar kebenaran. Pertanyaannya sekali lagi buat saudara dan saya, masih nggak setiap kita berdebar-debar ketika kita melakukan hal-hal yang di luar kebenaran? Masih nggak kita istilahnya itu deg-degan? Aduh, hatiku nggak tenang ya, hatiku deg-degan ya. Rasanya ada kesempatan sih di depan setiap kita. Kita bisa kerjain di depan kita, kita bisa lakukan. Tetapi kalau kita fokuskan mata kita kepada Yesus, makanya berdebar-debar hati kita, deg-degan hati kita itu menjadi alarm buat setiap kita untuk apa? Menjauhi hal itu. Kalau ada barang berharga, biasanya disimpan di satu tempat tertentu, dan biasanya di sekelilingnya tuh dikasih yang namanya alarm-alarm. Ketika ada yang mendekat, ada yang mencuri barang berharga itu, alarm itu akan bunyi.
sesuatu hal yang tidak baik, sesuatu hal yang akan mengambil barang tersebut, itu akan bunyi alarmnya. Demikian juga dengan setiap kehidupan kita. Ketika ada hal-hal jahat, keinginan-keinginan jahat di dalam hati setiap kita, tapi kalau kita memfokuskan hati dan pandangan kita kepada Tuhan, maka hati berdebar-debar itu menjadi alarm buat saudara dan saya, menjadi alarm buat setiap kita. Jangan kita, ya pokoknya kita hajar aja lah, nanti masalah konsekuensi belakangan lah. Ya udah nggak apa-apa, kita tancap gas aja. Seharusnya Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, berdebar-debarnya hati setiap kita itu menjadi alarm buat setiap kita. Jangan sampai kita terusin. Kalau kita terusin, kita akan sangat-sangat berbahaya di depan setiap kita. Lihat Daud, apa yang dikerjakan Daud. Daud punya kesempatan, tetapi Daud tidak melakukannya. Padahal orang-orangnya Daud udah bilang, ayolah Pak Daud, ini kesempatan terbaik ini, di depan mata ini. Mungkin ada orang-orang di sekeliling setiap kita, udahlah Pak, nggak apa-apa, ya sedikit-sedikit aja, nggak ada yang lihat ini. Mungkin kita korupsi-korupsi kecil, ya mungkin istri kita nggak tahu, ya mungkin keluarga kita nggak tahu, ya nggak apa-apa lah sedikit-sedikit. Tapi dengar baik-baik, Tuhan tahu. Kalau kita masih berdebar-debar hati setiap kita, itu menjadi alarm buat setiap kita untuk apa? Menjauh. Jangan pernah menyentuh apa yang Tuhan larang. Makanya biarlah perenungan hari ini menolong saudara dan saya, supaya berdebar-debarnya hati kita jangan sampai kita matikan dengan keinginan kita yang begitu kuat. Padahal sesungguhnya itu alarm buat setiap kita untuk menjauh. Tapi ketika berdebar-debar itu, deg-degan itu semakin kuat, kita berusaha memberhentikan dengan keinginan kita yang begitu kuat, sehingga kita mematikan alarm itu dan kita melakukan segala sesuatu di luar kebenaran. Biarlah setiap kita melalui perenungan hari ini mengajarkan saudara dan saya, masih berdebar-debar nggak kita ketika kita melakukan hal di luar kebenaran. Biarlah berdebar-debarnya hati kita itu menjadi alarm yang menolong saudara dan saya untuk hidup hari ini dan juga hidup yang akan datang. Nah, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur buat kebaikan Tuhan. Biarlah peringatan-peringatan yang Tuhan selalu peringatkan melalui deg-degan kami, berdebar-debar hati kami, itu menjadi alarm buat setiap kita untuk kita menjauhi hal-hal di luar kebenaran, hal-hal yang Tuhan tidak suka. Tolong kami Tuhan, mampukan setiap kami, karena kami nggak bisa tanpa kekuatan yang Tuhan berikan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. God bless you.